resources and we need to increase the quality and the depth of the squad. Big transfer news from Arsenal in the last half an hour that confirmed the signing of Gabriel Jesus from Manchester City. Let's see progression in the squad, let's see progression individually. I think this project is going to go bang. Halo, jumpa kembali di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial kepada kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Kode keras Arteta buat Arsenal, skuad tipis bos. Arsenal merotasi skuad dan tersingkir dari Piala Liga Inggris usai kalah dari Brighton and Hove Albion. Kekalahan ini cuma satu tanda tipisnya skuad Arsenal. Manajer The Gunners Mikel Arteta merotasi timnya besar-besaran untuk memberikan pemain tim utama kesempatan bernafas. Malam tadi ia memainkan para pelapis seperti Karl Hein, Cedric Soares, Rob Holding, Albert Lokonga, Mohamed Elneny, Marquinhos, Fabio Vieira, Reiss Nelson, dan Nketiah. Kekalahan dari Brighton sedikit banyak menunjukkan bahwa pelapis Arsenal terlalu jauh kualitasnya di bawah para pemain utama. Itu belum mempertimbangkan jumlah opsi yang dipunya, dengan Arsenal hanya memiliki 23 pemain di tim. Jumlah pemain mereka adalah yang paling sedikit di Liga Inggris bersama Manchester City dan Brighton. Sementara Man City punya pelapis yang kualitasnya tak terlalu jauh dari pemain utama. Brighton tak harus bermain di kompetisi Eropa sehingga beban fisiknya tak seberat Arsenal. Kami tahu posisi kami saat ini, kami juga tahu bahwa kami punya cedera-cedera tertentu dan skuad sangat-sangatlah tipis, ujar Arteta dikutip Metro. Kalau semua pemain bisa dimainkan dan enggak ada yang cedera, kami dalam posisi oke lah. Tapi saat ini kan ada yang cedera, kita tahu itu. Ini bukan barang baru, saya rasa saya sudah mengatakannya di hari pertama setelah bursa transfer. Januari nanti adalah bursa yang terbuka buat kami dan kami bakal harus mendiskusikan kesempatan yang kami punya. Kapasitas yang kami punya untuk perubahan dan masuk ke bursa transfer untuk kesempatan-kesempatan yang tersedia. Sebab kita tak tahu apa yang akan terjadi di laga terakhir sebelum Piala Dunia. Jadi ada banyak opsi yang terbuka, imbuh mantan gelandang ini. Dipimpin Granit Xhaka, inilah daftar skuad timnas Swiss untuk Piala Dunia 2022. Timnas Swiss resmi mengumumkan daftar tim mereka yang akan berlaga di Piala Dunia 2022. Pelatih Murat Yakin memutuskan membawa 26 pemain untuk berlaga di Qatar nanti. Swiss adalah salah satu peserta Piala Dunia 2022. Mereka mewakili benua Eropa setelah lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa. Swiss nantinya akan tergabung di grup G. Mereka akan bersaing dengan Brasil, Serbia, dan Kamerun untuk lolos ke babak knockout. Untuk Piala Dunia 2022 ini, Yakin masih mempercayakan Granit Xhaka untuk memimpin timnya di Qatar. Xhaka nantinya akan ditemani Xherdan Shaqiri yang berstatus sebagai wakil kapten. Selain itu, Yann Sommer akan dipercaya jadi kapten ketiga Swiss, sementara Remo Freuler bertindak sebagai kapten keempat. Dari 26 nama yang dipanggil oleh Yakin, hanya sedikit yang bermain di Liga Swiss saat ini. Hanya ada 5 pemain saja, mereka adalah Fabian Frey, Aaron Jassari, Fabian Rieder, Christian Frasnacht, dan Renato Steven. Meski hanya bermain di liga lokal, namun Yakin tetap percaya bahwa kelima pemain ini bisa sama-sama memberikan kontribusi yang baik bagi tim mereka. Timnas Amerika Serikat resmi panggil kiper Arsenal Matt Turner. Penjaga gawang muda Arsenal Matt Turner telah dimasukkan dalam skuad AS untuk Piala Dunia mendatang. Penjaga gawang itu sekarang berpotensi menghadapi sejumlah rekan satu klubnya di turnamen tersebut, dengan AS menghadapi Inggris pada Jumat 25 November dalam pertandingan kedua mereka di babak penyisihan grup. Tim Greg Berhalter akan membuka turnamen melawan Wales pada Senin 21 November, sementara mereka akan menghadapi Iran dalam pertandingan grup terakhir mereka. Matt akan bertarung dengan sesama kiper Ethan Horvath dan St. Johnson untuk posisi utama. Setelah menjadi starter 19 kali dari 27 pertandingan internasional mereka sebelumnya dan memenangkan Piala Emas CONCACAF 2021 dalam prosesnya, di mana ia memenangkan penghargaan sarung tangan emas. Panggilan untuk Qatar adalah tonggak terbaru dalam peningkatan pesat bagi Matt, yang baru memenangkan penampilan pertamanya pada Januari 2021 setelah membintangi New England Revolution di MLS dan telah mencatatkan 14 clean sheet dalam 20 penampilannya.
Dia adalah salah satu dari 6 pemain Liga Premier di skuad Amerika termasuk Christian Pulisic, Brandon Aronson, dan Tyler Adams, serta 2 pemain dari Championship di sesama kiper Horvath dan Josh Sargent. Arsenal utus orang dalam untuk rayu Mykhailo Mudryk pindah ke London Utara. Arsenal dilaporkan benar-benar serius ingin mendatangkan Mykhailo Mudryk. Mereka dilaporkan menggunakan jasa orang dalam untuk mendapatkan jasa sang winger. Dilansir 90 Main, Arsenal benar-benar ingin mendapatkan jasa Mudryk. Mereka sampai mengutus orang dalam untuk merayu sang winger. Menurut laporan tersebut, orang dalam yang diutus Arsenal untuk merayu Mudryk adalah Alexander Zinchenko. Zinchenko merupakan rekan setim Mudryk di timnas Ukraina. Keduanya punya hubungan yang baik, itulah mengapa Mikel Arteta meminta Zinchenko untuk merayu Mudryk pindah ke Arsenal pada tahun 2023 nanti. Kabar baik bagi Arsenal, Mudryk tertarik untuk bergabung dengan The Gunners. Ini disebabkan sang winger ingin pindah ke klub yang lebih besar. Ia merasa dirinya sudah siap untuk bermain di kompetisi yang lebih tinggi. Itulah mengapa pindah ke Premier League jadi opsi yang menarik untuk sang winger. Terlebih Arsenal saat ini sedang tampil on fire di Liga. Saat ini kendala Arsenal untuk mendapatkan jasa Mudryk tinggal satu hal saja. Hal itu adalah mahar transfer sang winger, di mana Arsenal masih kesulitan menebus mahar transfer yang ditetapkan Shakhtar untuk sang winger. Itulah tadi beberapa berita hangat dan fakta menarik seputar Arsenal. Bagaimana pendapat kalian, Gons? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, you Gunners. Bye-bye.